Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa dzikhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku salimatu sholihin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat 3R Channel Global di mana-mana pun kita berada, mudah dalam ridho rahmat lindungannya, syafaat beliaunya, kita murojaah pada hadis yang ke-33 Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis salis wa salasuna an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum lad da'a rijalun amwala qaumin dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkaru. Hadisun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuh hakada wa ba'duhu fi sahihaini. Dari hadis yang ke-33 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah SAW dalam hadisnya ngendikake, seandainya manusia itu diberi keleluasaan, diberi tentang pendakwaan, maka banyak diantaranya yaitu mendakwa tentang harta dan harga diri kaumnya. Akan tetapi saksi dan bukti harus dikeluarkan, wajib atas orang yang mendakwa. Bersumpah adalah kewajiban bagi orang yang terdakwa untuk mengingkarinya. Hadis hasanun juga sahih Bukhari dan Muslim. Ini hadis pada referensi hakim ataupun hukum. Hadis referensi ini dibahas dari madzhab masing-masing. Madzhabnya Imam Hanafi dengan Maliki hampir sejajar dalam paham dalam hukum-hukum da'i dan mudda'i alaih. Jadi untuk referensi ini kita lanjut saja. Ini bidang-bidang siapa yang menuduh dan siapa yang tertuduh, yang berkewajiban mencari bukti dan saksi. Bukti dan saksi adalah orang yang menuduh, lebih berat dibandingkan orang yang tertuduh. Maka hakim tidaklah diperbolehkan memberatkan pada orang yang menuduh, karena memang beratnya mencari saksi dan pembuktian apa yang dituduhkan. Adapun seandainya si penuduh itu mencabut tuduhannya, bebas, sudah selesai. Tapi yang tertuduh di sini tidak selesai, karena sudah pernah tertuduh, maka dialah sendiri yang punya permasalahan untuk menyelesaikan, bisa dengan sumpah tidak menjalankan ataupun dengan sengaja kejujuran. Jadi orang tertuduh, orang yang menuduh, berat kewajiban yang harus dijalankan, yaitu mencari saksi dan bukti-bukti yang lebih konkret. Sementara yang dituduh kewajibannya kalau bersumpah dan mengingkari, dan tidaklah terhukum secara madzhab Hanafi dan madzhab Imam Maliki, itu tidak dihukum orang yang mendakwa karena tidak menemukan saksi dan tidak menemukan bukti sehingga mencabutlah gugatan tersebut. Selesai si pendakwa, tapi yang terdakwa selesaikah? Tidak. Dia yang justru jadi punya masalah. Itu secara mazhab-mazhab yang seperti itu. Jadi ini wilayah kehakiman. Kita lanjut saja ke hadis yang ke-34. Al-hadis Rabi' wa salasuna an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika dha'aful iman, rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala,
Saya mendengar dari Rasulullah sendiri, beliau berkata, barang siapa, artinya siapapun yang melihat, ya, melihat ini bukan berarti langsung TKP, tidak harus langsung TKP, itu tidak. Ro'ab juga berpendapat, ada pendapatan, ada kabar, ada yang terdengar dan itu valid. Tidak harus melihat dalam TKP langsung. Di antara kalian perkara yang mungkar, maka rubahlah kemungkaran tersebut, ingkari supaya berubah menjadi perkara yang ma'ruf. Bisa dengan kemampuannya, biati dengan simbol kodrat irodahnya, kemampuan dan kebisaannya. Seandainya tidak mampu dengan kemampuan kodrat irodahnya, kemampuan dan kehendaknya, maka cukup dengan lesannya. Bisa pakai syair, bisa pakai sindiran, bisa pakai diplomasi, bisa pakai terserah lesannya. Seandainya tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang seperti itulah lebih lemahnya iman, adhaful iman. Karena hanya dengan ingkar qalbi. Alhamdulillah, hadis yang ke-34 adalah tentang kemungkaran wajib kita ingkari. Tapi ya ada beberapa penelaahan dari sini. Tidak harus letterlek yang kayak gini. Melihat harus di TKP. Ya, karena ro'a itu juga memuat pendapatan. Apa yang kita dapati setelah dianalisis, ini ada kejadian kayak gini, mendengar terus pengumpulan data, perdatanya itu jelas jadi informasi sekitar ada kemungkaran yang kayak gini. Nah, dia punya wilayah kok mampu melakukannya. Juga madorotnya terseimbangkan, merubah sana. Maka kemungkaran itu antara yang merubah, yang dirubah harus sadar ini mungkar apa bukan. Ya, ini pekerjaan mungkar. Kenapa Anda melakukan kemungkaran? Nah, contohnya kayak gitu. Karena ada kemungkaran, baik di situ judi, minuman keras. Justru ada yang justru masuk di wilayah itu. Di situ duduk, berdoa, ikut rokok, ikut apa. Dia lagi merubah kemungkarannya ternyata. Maka pertanyaan, kamu sadar kamu melakukan kemungkaran, sadar. Tapi apa alasannya? Jadi tidak harus Ramadan kenapa kamu tidak puasa gini dirubah, dan ya karena sakit, karena maka ada toleran. Kemampuan ini tidak harus terlakkan, itu tidak, tapi butuh referensinya dulu. Kenapa melakukan kemungkaran? Dalih alasan yang bagaimana, kemaduratan yang bagaimana? Karena banyak sekali contoh. Contoh ini lebih ke arah kita berpikir kan, kenapa Anda mencuri? Kamu tahu mencuri itu mungkar, ya tahu, tapi bagaimana saya tidak mencuri? Karena penghidupan saya kalau tidak mencuri tidak bisa untuk. Nah, ini kan mulailah permasalahan konsep yang sama tapi tidak sama. Kenapa Anda menjadi perempuan penghibur? Ya bagaimana? Karena saya itu cuma perempuan ini karena berkendum ataupun karena penindasan dari suami yang awal jadi menjadi janda dan menghidupi anak laki ini saya harus pergi dari desanya, harus lebih cepat mengajar untuk keterpaksaan, dan dia sadar kalau itu mungkar. Nah, ini ada konsep-konsep sih yang tidak harus biyadihi walisanihi abiqalbihi, itu tidak. Seperti contoh, janganlah kamu itu mencaci alladzina ya'buduna min dunillah, mencaci orang-orang yang menyembah selain Allah. Fayusubbullaha madwan bighairi ilm, maka mereka akan membalas
mencaci Allah lan tanpa konsep ilmu ini. Jadi mencaci agama orang lain, akhirnya agama orang lain mencaci Nabi saya, Tuhan saya, itu tanpa ilmu dan tanpa batasan lagi. Sampai berani membakar Al-Qur'annya, ya karena kita ya, maka ada batas, mencaci saja tidak boleh, apalagi harus merubah dengan kekuatan yang lebih vulgar. Nah di sini ini kebijakan-kebijakan dan kemadorotan. Dan ini wilayah-wilayah yang seringkali radiasinya wama asobakum, nah, apapun yang mengena pada kalian semua adalah karena pekerjaan tangan kamu itu sendiri. Nah, ada di Al-Qur'annya yang kayak gitu. Wama asobakum lakhiri, ya, masuk boleh ngenteni wae. Gimana ceritanya? Cerita yang apa? Oh, enak. Ingkar. Apa yang Anda ingkari? Saya ingkari. Iya. Penciptaan saya. Pertama adalah pencipta Anda ingkari. Contoh ya, pekerjaan yang Anda tidak sukai adalah memegang tangan kanan, sepele saja lah. Minum pakai tangan kanan. Anda sangat mengingkari itulah ya. Membenci dan mengingkari. Artinya mengingkari adalah Anda akan merubah supaya saya pakai tangan ini, pakai tangan kiri, iya. Makan minum pakai tangan kiri, memberi seseorang pakai tangan kiri, itu yang Anda rubah dari pengingkaran segala macam pakai kanan. Iya. Bagus itu. Iya bagus. Iya. Iya. Sih nggak mau urusan saya. Oh, ini nggak mau urusan lah ya. Enggak. Apalagi? Yesus banyak sih. Oh iya. Banyak contoh ucapan, banyaklah ucapan yang Anda ingkari, bukan karena kami manusia itu membuat salah. Berkata jorok juga termasuk mengingkari. Berkata yang tidak baik. Jorok misuih ya. Iya. Falata subbul ladzina ya'buduna jangan mencaci walaupun dia itu tidak menyembah Allah lah ya. Jangan. Enggak boleh seharusnya dicaci. Karena beda. Karena begini. Oh, begini. Tapi ya nyong di ngomong bene kamu itu ndak dingak-dingu. Iya. Udah bukan ini, ada yang mengingatkan. Hati-hati kamu fokus di sini saja. Ya sebuah aduan berkeringi, saya mencaci sesembahan orang itu. Maka saya akan datang kepada yang wujud, cacilah kembali mereka seperti itu. Ya itu Tuhannya dan nabinya dan kitabnya. Itu pada pembohong seperti itu. Jadi untuk merubah itu butuh frekuensi rekomendasi yang jelas lah ya, secara perdatanya bagaimana, merugikannya bagaimana, terancam tidak keluarganya, kan kayak gitu. Iya. Tapi tidak berarti kemampuan itu bisa. Maka terakhir adalah pengingkaran batin. Nah, contoh, ini kan Anda senang ya yang kayak gitu. Lebih senang lagi umpamanya ada orang kayak gitu langsung saya tegur, kamu senang kan? Iya. Bagus itu. Bagus. Iya, bagus banget itu. Kalau seperti itu, saya banget itu. Jelas. Iya, suka. Oh, ya terus. Baik secara milisi awal ataupun pribadi ataupun secara di podium umum. Apalagi yang di umum. Bagus itu seperti itu. Bagus, enggak. Kamu udah ngingkari kayak gitu. Ya enggak lah. Dia kan marah-marah kan. Itu kan seperti saya. Iya. Harus seperti itu manusia. Padahal itu dilarang. Ya, umpama dilarang oleh agama Tuhan Anda. Tuhan. Oh, saya yang punya Tuhan. Ya kamu pun punya, tapi wakana syaitanu dirabbihi kafur. Ya memang dikufuri pertama Allah saja ditiadakan, apalagi
keberadaan tangan kanan itu tidak harus ada kan? Tidak harus ada. Semua baik kan? Semua baik, ini baik. Tangan itu tidak ada urusan. Enggak, tangan ini baik. Enggak baik. Ini baik. Ini yang kebaikan. Iya, ini kebaikan. Jadi kayak gini, kemungkaran sama halnya dengan bid'ah enggak. Kalau tangan kiri kan menjadi makruh. Nulayani pekerjaan nabinya. Berbeda dengan pekerjaan nabinya. Tapi termasuk karena ini bahasan mungkar, kayak gini kan mungkar. Menurut saya, yang kayak gini menurut Anda adalah yang mungkar. Yang tidak baik kalau ini. Yang menurut Anda ingkari adalah yang ini. Iya. Yang Anda pakai adalah ini. Nah, ya, kebalikannya kayak gitu. Kalau kami mengingkari yang pakai ginian, kalau yang kayak gini dipakai. Ya, antara bid'ah dan mungkar adalah makruh dan mungkar apa bedanya? Tahu enggak? Yang tidak menyebabkan Tuhan saya enggak suka, ya, tapi jadi kesukaan Anda. Perbuatan-perbuatan yang menjadi kesukaan saya. Iya. Perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada aturan-aturan Tuhan itu sendiri. Contoh. Sepele saja. Sepele saja. Iya sepele tapi wah, kalau besar kan wah biasa. Yes. Sepele seperti wah. Ini. Kan bagaimana biasa kan? Iya, tangan kiri makan itu biasa. Kan sepele bagaimana? Iya. Tapi bagi kamu luar biasa. Ya. Karena dia mengingkari daripada ajarannya, tuntunannya. Iya. Itu ikut dalam tuntunan. Iya. Itu yang kecil. Terus umpama saya melihat ini kan harus saya ingkari. Ini saya mengingkari kayak gitu. Lalu saya melihat orang kayak gitu, langsung saya suka. Karena ini akan bisa menimbulkan suatu gesekan antara manusia itu sendiri. Padahal di ajaran Tuhan kamu kan pimpinan, tapi kamu kan harus memberitahu dengan ini yang sepele lagi. Apa lagi? Anda suka kayak gini? Suka. Gini. Ini kayak gini, kamu ya. Suka ya? Ya. Ya ini seperti apa sih enaknya kayak gini Anda suka? Ini. Ini kan menutup daripada dia yang 5 ini. Ini. Terus ason-ason kayak gini? Iya. Luar biasa kan? Anda suka banget? Suka banget. Memang itu perilaku Anda? Iya. Salah lah ya. Kamu melakukan, kami bisa melakukan. Ya memang harus melakukan sama-sama. Ya kan? Kalau kami sedang menikmati orang seperti kami, memang seperti ini. Ason-ason dan ngapurancang. Terus, ya terus ceritakan kenapa itu. Gini. Iya. Yang beda dengan Tuhan apa seperti ini? Itu sama dengan kamu. Kami itu suka rileks kayak gini. Ya, bagus itu. Bagus. Tidak diingkari oleh kamu lah ya. Ya enggak. Kurang konkret, kurang relevan, kurang luas. Anda memaknakan kenapa kayak gini Anda suka sih lah. Anda ingin tahu banget. Iya banget pengen loh. Santai aja, gue fokus aja. Ngomong apa sih kayak hati-hati. Apa? Kurang ngerti nyong. Manusia itu kalau menghadapkan Tuhan kan seperti itu. Iya. Nah, kalau menghadap kami kan harus seperti itu. Kami minta kepada pimpinan seperti itu. Oh, Anda kebiasaan pada pimpinan seperti itu. Itu satu kebiasaan. Dua. Kebiasaan lama lah. Kalau seperti menutup manusia dari sana. Jadi pada penutupan lah ya. Penutupan terhadap apa yang kalian
akan memberikan sewaktu Tuhan kalian kan akan memberikan sewaktu-waktu kan. Iya, Kalau- tanpa kita minta sewaktu-waktu tiba-tiba kalau dibalik. seperti ini pas mau turun jadi tidak. Oh, jadi tatkala malaikat